Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Utama, studi perbankan syariah 8. Nah, di sini saya akan membahas ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Overview Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat versus Islam. Yang pertama, Joseph Schumpeter mengenal istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih 5 abad. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa selama lebih dari 500 tahun sebelum era skolastik. 2. Tidak ada pemikiran ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, masa kegelapan Eropa berlaku secara universal. Yakni kegelapan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Eropa tetapi juga belahan bumi yang lain. Yang ketiga, hal ini tentunya berbeda dengan fakta sejarah, di mana ketika Eropa mengalami kegelapan, justru bagian dunia lain di di, Ja- di Jazirah Arab dan daerah Islam lainnya sedang mencapai peradaban yang tinggi. Kita sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim secara garis besar. Sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki 4 fase perkembangan. Yang pertama fase yakni masa masa fondasi. Fase kedua, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Fase ketiga periode ini adalah terjadinya stagnasi. Uh, Fase keempat, periode kebangkitan. Masa pondasi. Pondasi dalam lintas sejarah mengacu pada periode awal dalam sejarah manusia, di mana pondasi-pondasi peradaban pertama kali dibangun. Ini mencakup berbagai aspek seperti zaman Paleotikum, zaman batu tua. Ini adalah periode ketika manusia hidup sebagai pemburu pengumpul dan bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana. Yang kedua, zaman Neolitikum, zaman batu baru. Pada periode ini pertanian pertama kali muncul. Manusia mulai berpindah dari gaya hidup memburu pengumpul menjadi petani. Ini mengarah pada pertumbuhan pemukiman yang tetap. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Manusia pertama kali mengembangkan bahasa untuk berkomunikasi. Ini memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang lebih kompleks. Yang keempat, seni prasejarah. Seni prasejarah termasuk lukisan gua dan patung-patung memberikan wawasan tentang pemikiran dan budaya manusia prasejarah. Yang kelima, perkembangan alat dan teknologi. Manusia mulai mengembangkan alat-alat yang lebih canggih selama masa ini, seperti alat-alat batu yang lebih maju dan teknologi pertanian. Yang keenam, organisasi sosial awal. Pembentukan masyarakat awal dan organisasi sosial primitif, termasuk struktur keluarga dan suku. Migrasi manusia. Manusia pertama kali menyebar ke berbagai wilayah dunia, menghasilkan perkembangan budaya yang beragam. Ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi hingga tahun 85 Hijriah sampai 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Beberapa materi utama dalam pemikiran ekonomi Islam yang telah berkembang termasuk prinsip syariah, perdagangan dan bisnis yang adil, ketidaksetaraan sosial, dan sistem keuangan Islam. Prinsip syariah ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap riba atau bunga, risiko berlebihan goror, spekulasi berlebihan maisir, dan larangan perdagangan yang tidak adil. Perdagangan dan bisnis yang adil. Ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan serta melarang penipuan dalam monopoli. Ketidaksetaraan sosial. Ekonomi Islam menggarisbawahi perlu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan melalui zakat dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Sistem keuangan Islam. Pengembangan lembaga keuangan Islam seperti bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba. Fase stagnasi. Dari awal abad 19 sampai 20, banyak negara muslim hadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat.
Mereka harus berjuang melawan dan lepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara-negara Muslim terjajah ini bukanlah tentang pokok ekonomi, tetapi bagaimana cara merdeka lebih dulu. Situasi macam ini pemikiran yang timbul di bidang ekonomi yaitu mengenai cita-cita kemasyarakatan dan ideologi politik. Ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau memandekan bahkan kemunduran. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor seperti gap, yakni ketidaktegasan intelektual Barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Belum ada usaha yang secara fokus pada negara-negara Muslim terjajah waktu itu untuk rumusan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu, pemikiran ekonomi Islam sifatnya masih adaptif dan pragmatis. Ini adalah fase stagnasi ekonomi Islam. Fase kebangkitan. Periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Sila membagi lebih detail lagi periode ini per seperempat abad. Seperempat abad pertama adalah masa pre-take off, yaitu munculnya semangat dari para pemimpin negara Muslim untuk melakukan reformasi atau perubahan sistem ekonomi. Upaya untuk menggali pemikiran ulama klasik tentang isu-isu ekonomi mulai digalakkan. Di seperempat abad ke-20 yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang memulai gerak mengempanyakan ekonomi Islam. Upaya ini akhirnya mendapat dukungan secara institusional di seperempat abad ke-20 yang terakhir. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.